Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah menjadi pengingat bagi pemerintah seluruh negara untuk memprioritaskan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi rakyat. Dan negara mana saja yang masuk dalam urutan tertinggi indeks ketahanan pangan di Asia Tenggara di tahun 2019? Kita simak tayangannya berikut ini. Warga dunia selain fokus pada pencegahan himbauan tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, namun juga harus melakukan langkah jangka panjang, yakni membuat benteng ketahanan pangan dan ekonomi sebagai solusi bagi warga terdampak pandemi. Saat ini seluruh negara di dunia terus berjuang untuk meraih kemakmuran sosial ekonomi. Pandemi COVID-19 pun telah menjadi pengingat bagi pemerintah seluruh negara untuk memprioritaskan ketahanan pangan dan berkelanjutan bagi rakyatnya. Berikut adalah indeks ketahanan pangan negara ASEAN di tahun 2019. Di posisi pertama ada Singapura. Singapura juga menjadi negara yang menduduki peringkat teratas berdasarkan indeks ketahanan pangan global. Singapura memastikan warganya memiliki akses ke makanan yang sehat dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Namun ketahanan pangan Singapura sangat rentan dengan iklim dan sumber daya alamnya. Hal ini karena negaranya sangat bergantung pada impor, di mana lebih dari 90% makanan yang dibutuhkan untuk memasuk penduduknya diimpor. Ini membuat Singapura rentan terhadap gangguan perdagangan dan rantai pasokan yang dapat meningkatkan biaya makanan. Gangguan terhadap produksi pertanian karena meningkatnya suhu, lebih seringnya bencana dan menipisnya sumber daya alam menimbulkan ancaman lebih lanjut. Di posisi kedua ada Malaysia. Pemerintah Malaysia melalui unit perencanaan ekonomi tengah menyusun rencana Malaysia ke-12 dengan agenda nasional inklusif dan pengembangan sosial ekonomi untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Dilaporkan New Straits Times, Malaysia belum mandiri dalam hal makanan pokok seperti nasi, sayuran, dan buah-buahan. Negara ini masih mengalami kesenjangan pasokan makanan yang cukup besar yang berdampak bagi ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu, masalah pangan dapat menjadi agenda utama dalam rencana Malaysia ke-12 dengan menekankan pada 5 bidang utama dalam keberlanjutan pangan. Menjadi produsen komoditas pertanian utama, Malaysia berada di posisi yang baik di antara negara-negara ASEAN untuk memperjuangkan penggunaan biomasa. Malaysia memiliki sumber daya biomasa pertanian dan limbah kayu yang siap untuk dieksploitasi. Penggunaan biomasa sebagai energi terbarukan berpotensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga lebih ramah lingkungan. Di posisi ketiga ada Thailand. Padi menjadi komoditas utama dan perhatian serius pemerintah Thailand. Wajar bila ada sebuah visi besar sebagai kitchen of the world dan telah terbukti sebagai salah satu negara eksportir besar terbesar di dunia. Negara Gajah Putih ini pun membuat berbagai strategi untuk memajukan dunia pertanian. Pembangunan pertanian yang telah dilakukan Thailand sangat diprioritaskan kepada perluasan lahan dan pemanfaatan hasil produksi padi dan mengabaikan konversi. Saking seriusnya, pemerintah Thailand melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap kualitas tanah yang subur dan kurang subur. Pemerintah Thailand mengembangkan pertanian 4.0 dan menargetkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita petani sampai 7 kali lipat dari 56.000 baht menjadi 390.000 baht dalam waktu 20 tahun mendatang. Memasuki revolusi industri, pertanian Thailand dengan cepat melakukan transformasi ekonomi menuju perekonomian industrialisasi. Di posisi keempat ada Vietnam. Sistem pertanian cerdas 4.0 di Vietnam menandakan berakhirnya ketergantungan terhadap air, pupuk, dan pestisida. Para petani tetap membutuhkan faktor input tersebut, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal itu dapat terjadi karena didukung oleh ketersediaan data, teknologi GPS, dan sensor kelembapan. Kemajuan teknologi juga dapat digunakan untuk memecahkan tantangan tradisional dalam pemilihan jenis tanaman dan akses pasar. Langkah Vietnam untuk melakukan inovasi pertanian berteknologi tinggi akan terus menghadapi tantangan. Akan tetapi, solusi untuk menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas tanaman, dan menghasilkan pertanian berkelanjutan hanya dapat ditemukan melalui pertanian 4.0. Dan di posisi kelima ada Indonesia. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa menjelaskan, indeks ketahanan pangan Indonesia terus mengalami perbaikan, yakni dari peringkat 75 dari 113 negara pada 2015 menjadi peringkat 62 pada 2019. Sejumlah faktor yang menyebabkan indeks ketahanan pangan tersebut meningkat, yakni affordability atau kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan, serta availability atau ketersediaan pangan.
Sementara aspek lain yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan peringkat indeks tersebut adalah quality atau kualitas dan safety atau keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan selain peringkat indeks ketahanan pangan global yang meningkat, prevalensi stunting Indonesia juga mengalami penurunan dari 30,8% 2018 menjadi 27,67% pada 2019. Pemirsa, itulah 5 urutan tertinggi indeks ketahanan pangan negara ASEAN 2019. Semoga informasi tadi bisa menambah informasi harian Anda. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.